Cek cek 1 2 3 bismillah. Halo guys, David tidak di sini dan ini adalah Pocophone F1, HP jadul yang sudah beberapa tahun lamanya ya. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi tips dan tutorial bagaimana cara untuk mengganti LCD Pocophone F1 ini di rumah ya, tanpa harus ke counter atau ke servisan, karena itu pasti akan lebih menghemat biaya. Nah, jadi sebenarnya HP ini itu untuk LCD-nya masih bisa berfungsi, masih bisa nyala, cuman ya kendalanya karena dulu di bagian pojokan ini terkena tekanan, jadi seperti ini ya teman-teman, agak pecah dan itu pengaruh sekali ke bagian layar. Ada bagian yang tidak bisa disentuh, ada juga yang ghost touch karena kemarin sudah sempat kubongkar, ternyata LCD-nya ini sudah gantian ya, dan ini produksi 2023 menggunakan LCD Mito, dan kali ini kita akan mengganti juga dengan LCD yang sama ya, LCD Mito juga. Oke, jadi yang pertama di sini kita matikan dulu ya teman-teman. Kita matikan dulu untuk HP-nya sebelum kita bongkar. Wah, ini agak ghost touch, kendala. Matikan. Oke, sedang mematikan daya. Nah, jadi di sini kita akan unboxing terlebih dahulu untuk LCD-nya ya. Di sini aku sudah pesan LCD dari online dan langsung saja di sini kita akan unboxing. Nah, sebelumnya kita akan cek-cek terlebih dahulu ya teman-teman untuk fisiknya, kondisi fisiknya itu harus kita cek mulai dari fleksibel, kemudian mulai dari konektor dan lain sebagainya. Itu kita cek-cek dulu ya sebelum kita pasang, takutnya nanti akan ada kendala ya teman-teman. Oke, lanjut, kita akan lanjut ke tahap pembongkaran ya teman-teman. Jadi untuk di tahap pembongkaran ini kalian perlu yang namanya tool ataupun alat untuk membuka LCD HP seperti ini ya teman-teman. Dan ini harganya sangat murah sekali, di online kalian bisa dapatkan di harga nggak sampai 20 ribuan lah. Ini murah sekali, sudah dapat obeng, sudah dapat lem dan lain sebagainya. Ini sangat komplit ya teman-teman. Nah, jadi berhubung LCD ku ini kemarin sudah pernah kubongkar sendiri, jadi untuk teman-teman yang pengen membongkar LCD bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa menggunakan hair dryer atau pemanas ya, dipanaskan di bagian pinggir-pinggirnya sini, kemudian pelan-pelan secara hati-hati itu dicongkel pelan-pelan ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak punya pencongkel yang seperti ini, kalian bisa menggunakan kartu atau plastik tipis ya teman-teman, dicongkel hati-hati dari pinggiran-pinggirannya, atau bisa juga menggunakan lem remover ya, yang untuk melepas LCD, atau bisa juga menggunakan setrika. Tapi untuk penggunaannya juga harus hati-hati tentunya ya teman-teman. Oke, jadi langkah selanjutnya di sini kita akan mencabut untuk SIM tray-nya ya. SIM tray-nya kita cabut terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembongkaran dari backdoor. Oke, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini berhubung di bagian bawah ini saya dapatnya kondisi HP sudah seperti ini. Jadi ini di bagian bawah kalian buka terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk di bagian baut dua bawah ini kalian buka terlebih dahulu. Tapi karena punyaku ini sudah seperti ini, jadi ini bisa langsung dibuka teman-teman. Kalian tongkel aja. Kalian bisa menggunakan kuku, bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan plat besi seperti ini. Tapi lebih enaknya pakai kuku ya, lebih cepat. Oke, ini hati-hati juga ya kalau di belakang ada fleksibel dari fingerprint. Ini fleksibel fingerprint ada di belakang, tentunya untuk pembukaan harus hati-hati. Nah, ini untuk tombol volume juga harus disimpan teman-teman, soalnya nanti kita akan menggunakan tombol volume itu lagi. Nah, langkah pertama di sini yang harus kalian lakukan adalah membuka cover bagian atas ini teman-teman, menggunakan obeng plus ya, menggunakan obeng plus untuk membuka cover bagian atas dulu ini. Oke, kita akan buka terlebih dahulu ya. Tahap selanjutnya kita akan lepas untuk cover penutup bagian atas ini ya teman-teman. Kita akan lepas cover penutup bagian atas ini. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman.
Ketika cover bagian atas ini sudah terlepas, langkah selanjutnya kita akan cabut terlebih dahulu soket bagian fingerprint ya, bagian belakang. Kita cabut terlebih dahulu, kita lepas. Oke, sekarang lanjut kita akan membuka bagian baterai ya. Kita lepaskan soket-soketnya terlebih dahulu supaya tidak terjadi korsleting. Pastikan semuanya aman. Kemudian di sini kita akan congkel di bagian baterainya, teman-teman. Kita congkel secara hati-hati supaya tidak menimbulkan kerusakan yang fatal di bagian baterai. Nah, seperti ini ya. Untuk baterainya kita simpan terlebih dahulu. Kita akan lanjut ke bagian LCD ya, teman-teman. Jika teman-teman sudah berhasil membuka LCD yang bagian depan, langkah selanjutnya kita akan melepas untuk fleksibelnya ya, teman-teman. Di sini fleksibelnya kita lepas. Ini ada sejenis perekat. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk perekat yang menempel di bagian frame ini ya. Oke, ini dia untuk fleksibel yang lama. Kita akan lepaskan dari LCD-nya, tinggal ditarik seperti ini. Oke, ini dia fleksibel yang lama dan LCD yang lama. Dan di sini teman-teman, ini kemarin sudah aku akali bagaimana caranya biar tidak terjadi ghost touch ya, karena biasanya kalau tidak beri lakban seperti ini akan terjadi ghost touch. Kemarin solusinya ya menggunakan lakban hitam seperti itu agar tidak ngeground ya. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan pasangkan LCD yang baru ke framenya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan pastikan terlebih dahulu untuk framenya ini dia lurus ya, tidak bengkok atau ada lengkungan. Karena kalau misal untuk framenya ini ada lengkungan, nanti di saat kita coba pasangkan ke LCD yang baru itu nanti tidak akan lurus ya, tidak akan center ya, jadi bisa mengakibatkan ghost touch, teman-teman. Jadi itu harus kita pastikan terlebih dahulu lurus. Kalau tidak lurus kalian bisa luruskan. Cara mengeceknya gimana? Kalian bisa taruh di bagian lantai seperti ini, atau bisa kalian taruh di tempat yang datar agar bisa kita cek apakah untuk frame ini sudah lurus atau belum. Nah, di sini langkah selanjutnya aku langsung akan melakukan pemasangan LCD yang baru ke frame ini ya, teman-teman. Kemudian langsung aja aku pengen ngelem juga sekalian. Jangan lupa juga untuk bagian yang merah-merah ini kita lepas, teman-teman. Nah, seperti ini kita lepas. Kemudian untuk yang bagian biru-biru ini nggak akan aku lepas ya, karena biar mengurangi atau meminimalisir terjadinya ghost touch, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum melakukan pemasangan LCD, jangan lupa juga untuk bagian frame-frame pinggiran ini dibersihkan ya, untuk lem LCD-nya, agar nanti tidak terjadi penumpukan lem. Jadi biar bisa pemasangannya rapat ya, teman-teman. Biar pemasangannya bisa rapat. Nah, ini akan ku coba dulu. Ternyata pas dan presisi. Lanjut kita ke tahap pengeleman. Let's go. Nah, ini perlu dicopot lagi ya, teman-teman. Untuk fleksibelnya perlu dilepas lagi. Oke. Di sini untuk lem, aku menggunakan lem T7000 yang hitam ya. Ini juga sudah include beserta dengan alat-alat atau tools untuk membongkar LCD HP, teman-teman. Nah, untuk pengelemannya kita mulai dari bagian pinggir ke atas lalu ke bawah. Oke, kurang lebihnya seperti ini ya, teman-teman. Kita akan pasangkan lagi untuk LCD yang baru ini, teman-teman. Pasangkan mulai dari fleksibelnya, kita masukkan di bagian bawah terlebih dahulu. Nah, setelah itu untuk pemasangan LCD aku biasanya pasang dari bawah ya, teman-teman. Kita pasang dari bawah dulu. Nah, seperti ini.
kita rapatkan bagian pinggir dan bagian atasnya. Kita rapatkan terlebih dahulu. Nah, lanjut di sini kita akan memberikan lem ataupun kita akan memberikan karet. Bisa juga menggunakan isolasi seperti ini, tapi lebih baik menggunakan isolasi saja ya, biar semakin rapat. Kalau menggunakan karet itu rapatnya kurang menyeluruh. Nah, ini kita rapatkan lagi bagian pinggir-pinggirnya, bagian samping, atas dan bawah. Oke, seperti ini. Kita langsung lanjut ke tahap pemplasteran. Oke, selanjutnya kita diamkan LCD-nya sampai mengeras ya lemnya. Kita diamkan 1 jam sampai 2 jam atau bisa juga 30 menit. Nah, jika dirasa sudah cukup kering, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada bagian baterai ya teman-teman. Di sini kita lepas saja. Oke, ini sudah terlepas untuk semua plaster yang menempel. Selanjutnya kita akan memasang baterai ya teman-teman. Sebentar, ini kita luruskan terlebih dahulu untuk fleksibelnya yang tadi ya, fleksibel LCD ya, biar tidak terjadi ghost touch. Oke, jika dirasa sudah cukup, kita langsung pasang bagian baterainya. Kita mulai pemasangan baterai dari bagian bawah. Oke, sebelum kita pasang bagian baterainya, kita pasang terlebih dahulu konektor-konektor yang menempel di sini teman-teman. Konektor. Kemudian kita pasang juga untuk konektor di tombol volume up down dan juga tombol power, konektor LCD. Nah, dan yang terakhir kita pasang konektor baterai teman-teman. Ini selanjutnya kita akan mencoba untuk menyalakan handphone ini dulu. Selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pengetesan ya teman-teman. Kita lepas terlebih dahulu. Ya, untuk LCD-nya ini overall mulus, aman. Ya, perbedaan LCD yang lama dengan LCD yang baru ini seperti ini teman-teman. Tuh, hampir sama ya. Oke, kita langsung lanjut untuk melakukan pemasangan di bagian backdoor ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk kita pasang bagian baut-bautnya. Nah, ini dia. Bentar, kita kelupaan sesuatu. Sebelum kita pasang di bagian sini, ini masih ada satu fleksibel yang belum dipasang, yaitu fleksibel fingerprint. Soketnya belum kita pasang. Kita pasang terlebih dahulu ya untuk fingerprintnya di sini ya. Oke, kalau sudah, kita akan memasang bagian atasnya.
Di sini sudah kita pasang untuk bagian penutup bagian atasnya. Selanjutnya kita akan memasang bagian tombol volume up down dan juga tombol power ya teman-teman. Kita pasang di sebelah sini. Nah, selanjutnya kita akan merapatkan atau menutup bagian belakang. Tinggal ditekan-tekan seperti ini ya, tinggal ditekan-tekan sampai berbunyi, tinggal ditekan-tekan seperti ini, dirapatkan bagian atas, bawah, kiri, kanan. Oke. Dan pemasangan LCD kali ini sudah berhasil teman-teman ya. Oke, LCD nya sudah berfungsi normal. Dan oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan juga jangan lupa untuk meninggalkan komentar di bawah ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas apakah handphone ini masih layak digunakan untuk di tahun 2025 ini teman-teman, terutama untuk bermain PUBG Mobile. Oke, see you next time and bye bye.